Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9 semester 2 bab 9 mengasah pribadi yang unggul dengan tata krama, santun, dan malu. Marilah kita ikuti video pembelajaran ini dari awal sampai akhir, dan kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab 9, mengasah pribadi yang unggul dengan tata krama, santun, dan malu, akan membahas beberapa hal, di antaranya memahami tata krama, santun, dan malu, memahami dalil tentang tata krama, santun, dan malu, contoh tata krama, santun, dan malu, dan manfaat tata krama, santun, dan malu. Tata krama. Tata krama merupakan norma-norma pergaulan yang berkaitan dengan kebiasaan dalam bertindak maupun bertutur kata yang berlaku atau disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Norma-norma dalam pergaulan ini menjadi penting untuk dipahami agar terjalin hubungan yang baik dan harmonis di dalam lingkungan pergaulan. Melalui tata krama dimaksudkan agar selalu lapisan anggota masyarakat akan merasa nyaman. Dengan tata krama, orang yang lebih muda dapat menghargai yang lebih tua. Demikian sebaliknya, orang yang lebih tua dapat menyayangi yang lebih muda. Rasa menghormati, menghargai, dan menyayangi tersebut kemudian tercermin dalam perilaku, penampilan, dan perkataan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qala Ibnu Sarhi anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala, man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirana, falaysa minna." Rawahu Abu Dawud. Yang artinya, Ibnu Sarh berkata, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, siapa yang tidak menyayangi orang yang kecil di antara kami dan tidak mengerti hak orang yang lebih besar di antara kami, maka ia bukan dari golongan kami. Dalam kehidupan sehari-hari sering disebut kata etika. Etika memiliki makna yang sama dengan tata krama. Etika artinya norma-norma, nilai-nilai moral, kaidah-kaidah, dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Etika adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antar sesama. Tata krama atau etika dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pada berbagai tempat dan situasi, seperti dalam bergaul di sekolah, di rumah, di masyarakat, bahkan di media sosial. Secara lebih rinci, tata krama meliputi tata krama dalam berkomunikasi lisan, berbahasa yang baik dan sopan, memilih kata-kata dan kalimat yang tepat, dan menghindari kata-kata yang kotor dan menyinggung perasaan lawan bicara. Ketika berbicara dengan orang yang lebih tua atau yang dituakan, hendaknya menjaga pandangan mata dengan cara agak sedikit ditundukkan. Demikian pula merendahkan volume suara dari lisan kita. Di beberapa daerah, berlaku ketentuan tidak boleh memosisikan diri lebih tinggi dari lawan bicara. Memperhatikan dan mengarahkan pandangan kepada lawan bicara dengan sopan. Tidak mendominasi pembicaraan, menjadi pendengar yang baik dengan memberi kesempatan kepada lawan bicara untuk bicara. Tidak memotong pembicaraan lawan bicara. Tidak berbicara sambil berkaca pinggang atau menunjuk-nunjuk ke arah lawan bicara. Ketika dalam posisi bertiga, tidak berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh salah satu orang dari mereka. Tidak boleh berbisik-bisik berdua tanpa memperdulikan teman yang lain. Menghindari bergurau yang berlebihan dan tertawa terbahak-bahak. Ketika memulai berbicara dengan alat komunikasi, ucapkan salam, mengenalkan diri, dan memastikan bahwa lawan bicara adalah orang yang kita maksud. Pada saat pembicaraan akan berakhir,
maka mengucapkan terima kasih, menutup pembicaraan, dan mengucap salam. Tata krama berkomunikasi di media sosial. Sama halnya ketika berkomunikasi di dunia nyata, berkomunikasi di dunia maya pun harus mengedepankan sopan santun dan tata krama. Khususnya jika kita berkomunikasi dengan orang lain di jejaring sosial, tata krama dalam hal apapun harus tetap diutamakan. Setiap pengguna layanan media sosial mempunyai hak dan privasi dan layak untuk dihargai serta dihormati. Oleh karenanya, pilihlah kata-kata dan kalimat yang baik ketika menggunakan media sosial, ketika mengunggah gambar atau sejenisnya. Pilihlah yang baik dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Tata krama dalam bersikap. Jangan silangkan kaki dan tangan. Lakukan kontak mata dalam tempo yang singkat, jangan menatapnya berlama-lama. Buatlah jarak antara kedua kaki agar menunjukkan bahwa kita dalam keadaan nyaman dan percaya diri. Posisikan bahu dalam keadaan santai. Hal ini untuk menunjukkan bahwa kita tidak dalam kondisi tegang. Mengangguk kecil ketika lawan bicara sedang berbicara. Hal ini menandakan bahwa kita memang sedang mendengarkan dan memperhatikan. Tampakkan muka berseri, tersenyum, atau tertawa pada situasi dan kondisi yang tepat. Tata krama dalam berpakaian. Fungsi berpakaian adalah untuk menutup aurat dan untuk memperindah jasmani manusia, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Manfaat tata krama adalah sebagai berikut. Membuat seseorang disegani, dihormati, disenangi, bahkan dicintai orang lain. Menjalin hubungan baik dengan orang lain. Meningkatkan kepercayaan diri dalam setiap situasi. Menciptakan suasana yang nyaman dalam berbagai situasi, baik itu di lingkungan keluarga, pergaulan, maupun tempat di mana Anda belajar atau bekerja. Dapat meningkatkan karir seseorang. Santun. Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Kesantunan seseorang akan terlihat dari ucapan dan tingkah lakunya. Ucapannya lemah lembut, tingkah lakunya halus serta menjaga perasaan orang lain. Santun mencakup dua hal, yakni santun dalam ucapan, santun dalam perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai sikap santun sebagaimana tertuang dalam hadis berikut. An Ibni Abbasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lil asajjil asriyyi inna fika khoslataini yuhibbuhuma Allahul hilma wal haya. Rawahu Ibnu Majah. Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Al-Asaj Al-Ashri, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sikap yang dicintai Allah, yaitu sifat santun dan malu. Sopan santun menjadi sangat penting dalam pergaulan hidup sehari-hari. Kita akan dihargai dan dihormati orang lain jika menunjukkan sikap sopan santun. Orang lain merasa nyaman dengan kehadiran kita. Sebaliknya, jika berperilaku tidak sopan, orang lain tak akan menghargai dan menghormati kita. Orang yang memiliki sopan santun berarti mampu menempatkan dirinya dengan tepat dalam berbagai keadaan.
Sopan santun dapat diterapkan di mana saja dan kapan saja, karena sopan santun merupakan perwujudan cara kita dalam bersikap yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar bertutur kata yang baik kepada sesama manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Manfaat santun. Manfaat santun diantaranya adalah mudah diterima oleh orang lain. Sikap santun akan menjadikan seseorang disenangi orang lain, sehingga mudah diterima oleh orang lain. Menunjang kesuksesan. Banyak pengusaha sukses ditunjang oleh sikap santun yang ditunjukkannya. Pembeli, pelanggan, karyawan, dan rekan sejawat akan senang bergaul dengannya. Relasinya bertambah banyak sehingga akan menambah kesuksesannya. Dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang memiliki sikap santun. Rasulullah SAW juga demikian. Bahkan beliau juga memiliki sikap lemah lembut dan santun yang luar biasa. Sifat malu. Malu adalah menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela, dan hina. Sifat malu itu terkadang merupakan sifat bawaan dan juga bisa merupakan hasil latihan. Namun demikian, untuk menumbuhkan rasa malu perlu usaha, niat, ilmu, serta pembiasaan. Rasa malu merupakan bagian dari iman karena dapat mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan dan mencegahnya dari kemaksiatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman." Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, iman adalah pokoknya, cabangnya ada 70 lebih, dan malu termasuk cabangnya iman. Hadis riwayat Muslim. Selama rasa malu masih terpelihara dengan baik, seseorang akan hidup dalam kebaikan. Ia akan memiliki kekuatan dalam berbuat kebaikan dan menolak kemaksiatan. Seorang pejabat yang memiliki rasa malu akan melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan bebas dari korupsi. Seorang pelajar akan percaya diri dalam mengerjakan soal ulangan tanpa menyontek karena didasari rasa malu. Seorang pedagang akan malu berbuat curang karena merasa dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aparat penegak hukum akan malu menerima suap dari tersangka karena ia takut azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pria dan wanita akan berpakaian menutup aurat karena menjaga harga diri dan kehormatannya. Mereka semua terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat karena adanya rasa malu dalam diri mereka. Manfaat malu diantaranya adalah mencegah dari perbuatan tercela. Seorang yang memiliki sifat malu akan berusaha sekuat tenaga menghindari perbuatan tercela, sebab ia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendorong berbuat kebaikan.
Rasa malu kepada Allah SWT akan mendorong seseorang berbuat kebaikan, sebab ia tahu bahwa setiap perbuatan manusia akan dibalas oleh Allah SWT di akhirat kelak. Mengantarkan seseorang menuju jalan yang diridhai Allah SWT. Orang-orang yang memiliki rasa malu akan senantiasa melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya. Demikian video pembelajaran ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.